Halo teman-teman, kembali lagi bersama Mr. Flow. Saat ini Mr. Flow akan menjelaskan materi bahasa Inggris tentang aturan penggunaan ing. Pada kata kerja bentuk pertama untuk present continuous tense. Teman-teman, present continuous tense itu menjelaskan tentang suatu kegiatan yang sedang terjadi sekarang. Teman-teman, langsung saja ke aturan yang pertama. Teman-teman, pada umumnya kata kerja bahasa Inggris dibentuk dengan menambahkan ing pada kata kerja dasar. Contoh, to bring. Ya, tambah ing menjadi bringing. Ini artinya membawa. Stand menjadi standing karena langsung tambah ing. Artinya berdiri. Watch tambah ing di belakang menjadi watching, artinya menonton. Go tambah ing di belakang menjadi going, artinya pergi. Fry tambah ing di belakang menjadi frying, artinya menggoreng. Cry menangis tambah ing di belakang menjadi crying. Dry tambah ing di belakang menjadi drying, artinya menjemur atau mengeringkan. Teman-teman, ada contoh kalimat di sini. Ini contoh kalimatnya, teman-teman. I am bringing my bag. Saya sedang membawa tas saya. Kalimat negatif, I am not bringing my bag. Kalimat tanya, am I bringing my bag? Apakah saya sedang membawa tas saya? Contoh yang kedua, teman-teman, itu watch. Ya, she is watching TV. She is not watching TV. Is she watching TV? Ini artinya dia perempuan sedang menonton TV. Dia perempuan tidak sedang menonton TV. Apakah dia perempuan sedang menonton TV? Contoh yang terakhir untuk aturan nomor 1, teman-teman. They are standing over there. They are not standing over there. Are they standing over there? Artinya mereka sedang berdiri di sebelah sana. Mereka tidak sedang berdiri di sebelah sana. Apakah mereka sedang berdiri di sebelah sana? Ya, ini contoh nomor 1, teman-teman. Teman-teman, aturan yang kedua, kata kerja yang berakhiran huruf mati bersuku kata 1 yang didahului oleh sebuah huruf hidup, maka huruf yang akhir digandakan lalu ditambah ing. Jadi ingat, teman-teman, kata kerja yang berakhiran huruf mati dan bersuku kata 1 didahului oleh sebuah huruf hidup, maka huruf terakhir digandakan lalu ditambah ing. Contoh, teman-teman, put meletakkan, cut memotong, bet bertaruh. Teman-teman, 3 kata ini merupakan kata yang bersuku kata 1. Huruf terakhirnya huruf mati, ya, didahului oleh 1 huruf hidup, di mana kita tahu huruf hidup itu A, I, U, E, dan O. Ya, ini 1 huruf hidup. Maka huruf terakhirnya kita gandakan, lalu kita tambah ing di belakang, teman-teman. Ya. Jadi ingat kuncinya itu kata bersuku kata 1 berakhiran huruf mati
dan diawali dengan huruf hidup tapi cuma satu huruf hidup, maka huruf terakhir itu kita gandakan. Baru kita tambah ing di belakang. Ya. Ini contohnya teman-teman. Bag, bob, dam, drag, jig, fog, got, hug, jam, kid, jat, lob, nag, jog, hap, nap. Teman-teman, kata-kata ini merupakan contoh kata-kata kosakata yang bersuku kata satu, berakhiran huruf mati, diawali atau didahului satu huruf hidup. Ya, ini satu huruf hidup ya teman-teman. Ya, satu huruf hidup. Kita bisa lihat sama-sama teman-teman. Ya, tapi di huruf terakhirnya huruf mati, benar teman-teman. Ini huruf mati semua. Ya, baik juga huruf mati, bob ya. Ini oke. Semua ini bersuku kata satu, maka huruf terakhir kita gandakan dulu. Ini kita gandakan. Ya. Kita gandakan. Ya, lalu kita tambah ing di belakang. Ya. Ini contohnya teman-teman. Oke teman-teman, di sini ada contoh untuk aturan nomor 2. Joshua is sitting on the armchair. Jadi Joshua sedang duduk di atas kursi berlengan. Ya. Kalimat negatif, Joshua is not sitting on the armchair. Joshua tidak sedang duduk di atas kursi berlengan ya, atau bertangan. Is Joshua sitting on the armchair? Apakah Joshua sedang duduk di atas kursi bertangan atau berlengan? Yang berikut teman-teman, is Joshua not sitting on the armchair? Ini artinya bukankah Joshua sedang duduk di atas kursi berlengan? Ya teman-teman, ini memang agak sulit untuk contoh kalimat yang terakhir. Kalimat negatif tanya. Ya, bahasa Indonesianya bukankah. Ya. Oke, jika teman-teman nanti kurang memahami, kurang paham, teman-teman bisa komen ya, tanya-tanya supaya saya bisa jelaskan lebih lanjut. Contoh selanjutnya untuk aturan nomor 2, we are putting our camera. Kami sedang meletakkan kamera kami. We are not putting our camera. Kami tidak sedang menaruh atau meletakkan kamera kami. Are we putting our camera? Apakah kami sedang meletakkan atau menaruh kamera kami? Oke. Teman-teman, kata putting ini untuk gaya orang Amerika atau pengguna gaya Amerika, mereka bilang pudding. Ya. Oke. Teman-teman, contoh yang terakhir untuk aturan nomor 2 itu I am cutting our wood. I am not cutting our wood. Am I cutting our wood? Ini artinya saya sedang memotong kayu kami. Saya tidak sedang memotong kayu kami. Apakah saya sedang memotong kayu kami? Ya, ini contoh untuk nomor 2. Teman-teman, untuk aturan nomor 3 itu kata kerja yang berakhiran huruf mati dan bersuku kata 2 yang tekanan jatuh pada suku kata terakhir serta didahului oleh huruf hidup, maka huruf mati yang terakhir digandakan lalu ditambah ing. Ingat teman-teman, kata kerja yang berakhiran huruf mati dan bersuku kata 2
yang tekanan jatuh pada suku kata terakhir serta didahului oleh huruf hidup. Maka huruf mati yang terakhir digandakan lalu ditambah ing. Contoh teman-teman, kidnap. Ya, kidnap. Jadi kid dan nap ada dua suku kata. Suku kata yang pertama kid, yang kedua nap. Ya. Jadi dua suku kata. Jadi dan tekanannya jatuh di bagian suku kata yang terakhir. Ya. Kidnap. Ya, menculik. Ya, teman-teman. Dan huruf dan juga didahului oleh huruf hidup. Ya. Maka huruf mati ini harus digandakan baru tambah ing. Kidnapping. Ya. Kita tambah ing di belakang. Seperti itu teman-teman. Ya, contoh kata yang berikut ada defer. Jadi penekanannya jatuh di akhir suku kata yang kedua, fair. Ya, di sini ada dua suku kata, div dan juga fair. Ya, jadi suku kata yang terakhir itu tekanannya jatuh di situ dan juga di sini dia berakhiran huruf mati sama juga dengan p. Dan juga syarat yang tadi diawali atau didahului harus satu huruf hidup. Ya. Ya. Didahului oleh huruf hidup, maka aturannya huruf terakhir huruf mati ini kita gandakan. Ya. Sama kayak ini ya, the bar. Jadi D itu suku kata yang pertama dan bar ini suku kata yang kedua. Tekanannya jatuh pada suku kata yang kedua, bar. Berakhiran huruf mati dan diawali atau didahului dengan huruf hidup. Maka huruf terakhir ini kita gandakan. Seperti ini ya teman-teman. Baru kita tambah ing. Ya. Oke, contoh kata yang terakhir flim flame. Jadi flim flame. Jadi tekanannya jatuh ke suku kata yang kedua. Ini flim suku kata pertama, ini suku kata kedua flame. Berakhiran huruf mati huruf M, didahului huruf hidup ada huruf A, maka huruf terakhir huruf mati ini kita gandakan baru tambah ing. Sama juga dengan tadi kidnap, kid dan nap. Berakhiran huruf mati huruf P, diawali huruf hidup A, maka huruf P ini kita gandakan. Dan juga di mana tekanan jatuh pada suku kata yang terakhir yaitu nap. Sama juga dengan defer. Jadi div dan juga fair. Div itu suku kata yang pertama, fair suku kata yang kedua. Tekanannya jatuh pada suku kata yang terakhir yang kedua. Berakhiran huruf mati huruf R, didahului huruf hidup huruf E, maka R-nya kita gandakan baru tambah ing. Ya, seperti ini ya teman-teman. Oke teman-teman, ini contohnya. I'm delivering. Ini contohnya teman-teman. I'm delivering the waste in the river bank. Artinya saya sedang menghalangi sampah di pinggir sungai. Ya. Saya tidak sedang menghalangi sampah di pinggir sungai. Jadi river bank itu artinya pinggir sungai, teman-teman. Am I delivering the waste in the river bank? Ya. Oke, seperti ini teman-teman. I am not. Ya. Ini contoh kalimat yang terakhir teman-teman, seperti ini. Ya. Oke teman-teman, untuk contoh lagi yang kedua untuk aturan nomor 3. He is kidnapping unknown people. Artinya dia sedang menculik orang-orang yang tidak dikenal.
He is not kidnapping unknown people. Is he kidnapping unknown people? Dia tidak sedang menculik orang-orang yang tidak dikenal. Apakah dia sedang menculik orang-orang yang tidak dikenal? Contoh yang terakhir untuk aturan nomor 3 teman-teman itu ada you are differing their meeting. You are not differing their meeting. Are you differing their meeting? Jadi ini artinya kamu sedang menunda pertemuan mereka. Kamu tidak sedang menunda pertemuan mereka. Apakah kamu menunda pertemuan mereka? Ya, jadi ini 3 contoh untuk aturan yang ketiga ya teman-teman. Teman-teman, untuk aturan yang keempat, kata kerja yang berakhiran huruf L dan diawali oleh sebuah huruf hidup, maka huruf L-nya digandakan lalu ditambah ing. Ya, teman-teman bisa lihat di sini. Contoh ini ada bedevil, artinya menggoda. Berakhiran huruf L tapi didahului satu huruf hidup yaitu huruf I, maka huruf L-nya kita gandakan lalu tambah ing. Fulfill, ya artinya memenuhi. Berakhiran huruf L tapi diawali dengan satu huruf hidup, maka L-nya kita gandakan lalu tambah ing. Impel, memaksa atau mendorong. Berakhiran huruf L dan diawali oleh satu huruf hidup, maka L-nya kita gandakan. Sama juga dengan install teman-teman, memasang. Kata ini sering teman-teman bahkan selalu lihat di HP. Ya, kita biasa bilang install aplikasi dan sebagainya ya. Berakhiran huruf L namun diawali dengan satu huruf hidup, maka L-nya kita gandakan teman-teman, baru kita tambah ing di belakang. Ada juga teman-teman, ada di sini ada bevel, artinya memeringkan. Berakhiran huruf L diawali dengan huruf hidup huruf E, maka L-nya kita gandakan lalu tambah ing. Ini saya lupa gandakannya teman-teman. Oke, sudah digandakan teman-teman. Ini artinya memeringkan. Ada Excel ya, berakhiran huruf L maka dan didahului dengan satu huruf hidup, maka L-nya digandakan lalu tambah ing. Ini artinya mengungguli ya. Ada instill, berakhiran huruf L dan diawali satu huruf hidup, maka L-nya digandakan lalu tambah ing. Ini artinya menanamkan pengertian atau membangkitkan teman-teman ya. Oke. Ada juga label ya. Labeling, ini memberi label ya, berakhiran huruf L lalu diawali dengan satu huruf hidup, maka diawali dengan huruf hidup maka satu ya, maka kita L-nya kita gandakan baru tambah ing. Jadi di sini diawali dengan satu huruf hidup ya teman-teman, jangan lebih. Oke. Tapi harus berakhiran huruf L dulu. Ya, itu rumusnya. Jadi ada dua ya. Berakhiran huruf L tapi diawali dengan satu huruf hidup ya. Oke teman-teman, kita lanjut ke aturan nomor 5. Oh ya, teman-teman kita bahas contohnya dulu. Oke teman-teman, ini contohnya I'm fulfilling my promise. Saya sedang memenuhi janji saya. I am not fulfilling my promise. Saya tidak sedang memenuhi janji saya. Am I fulfilling my promise? Apakah saya sedang memenuhi janji saya? Contoh yang berikut teman-teman. Contoh yang berikut, he is bedeviling
our friend. He is not bedazzling our friend. Is he bedazzling our friend? Ini artinya dia laki-laki sedang menggoda teman kami. Dia laki-laki sedang menggoda teman kami. Apakah dia laki-laki sedang menggoda teman kami? Contoh yang terakhir, they are installing the application. They are not installing the application. Are they installing the application? Ya, jadi L-nya kita sudah gandakan semua ya teman-teman. Ya. Ini contoh kalimat untuk tense simple present continuous tense ya. Jadi seperti ini teman-teman. Bagi teman-teman yang masih bingung, berharap pelajari materi ini. Setelah itu teman-teman sudah bisa memahami dan bisa praktik dengan benar ya. Oke, kita lanjut aturan nomor 5 teman-teman. Teman-teman, aturan nomor 5 itu kata kerja yang berakhiran huruf L dan diawali oleh 2 huruf hidup, maka huruf L ini tidak boleh kita gandakan, hanya ditambah ing saja. Contoh teman-teman, ada bewel meratapi, ada mail mengeposkan atau mengirim lewat pos, ada kneel ya artinya berlutut, ada boil merebus atau mendidih, dan ada befool itu artinya membohongi atau mempermainkan, ada conceal itu menyembunyikan ya, ada feel ya merasa. Teman-teman, kata-kata ini berakhiran huruf L tapi diawali dengan 2 huruf hidup ya. Teman-teman bisa lihat ini kan diawali dengan 2 huruf hidup A dan I. Ini juga sama diawali dengan 2 huruf hidup A dan I. Ini diawali dengan 2 huruf hidup E. Ini diawali dengan 2 huruf hidup O dan I. Ini diawali dengan 2 huruf hidup O. Ini diawali dengan 2 huruf hidup E dan A. Ini diawali dengan 2 huruf hidup E dan E. Ya, dan semuanya berakhiran huruf L ya. Jadi harus berakhiran huruf L, diawali dengan 2 huruf hidup, maka kita langsung tambah ing di belakang teman-teman. Ya, seperti ini teman-teman. Ya. Teman-teman masih ada lagi satu contoh, ada steal, mencuri. Ini berakhiran huruf L juga ya. Tapi diawali dengan huruf E dan A, 2 huruf hidup. Ya, maka tidak boleh kita gandakan ya teman-teman. Sama juga dengan reveal, menyingkapkan. Berakhiran huruf L tapi diawali dengan 2 huruf hidup E dan A. 2 huruf hidup ya. Oke teman-teman. Ya. Oke, ini contohnya teman-teman. I am boiling water at kitchen. I'm not boiling water at kitchen. Am I boiling water at kitchen? Saya sedang merebus air di dapur. Saya tidak sedang merebus air di dapur. Apakah saya sedang merebus air di dapur? Contoh yang kedua untuk aturan nomor 5. She is kneeling on the mat. She is not kneeling on the mat. Is she kneeling on the mat? Dia perempuan sedang berlutut ya di atas karpet atau di atas tikar. Dia perempuan tidak sedang berlutut di atas tikar. Apakah dia perempuan sedang berlutut di atas tikar? Contoh yang terakhir untuk aturan nomor 5 itu ada we are concealing something from him. We are not concealing something from him. Are we concealing something from him? Kami sedang menyembunyikan sesuatu dari dia. Kami tidak sedang menyembunyikan sesuatu dari dia. Apakah kami sedang menyembunyikan sesuatu dari dia?
Teman-teman, untuk conceal ini dia sama dengan hide, artinya menyembunyikan. Cuma conceal ini maknanya dia bersifat abstrak ya, kayak menyembunyikan rahasia, menyembunyikan perasaan. Kalau hide itu dia lari ke benda begitu yang konkret atau nyata. Ya. Teman-teman, yang berikut aturan yang ke-6 itu kata kerja yang berakhiran huruf E yang diawali oleh huruf mati maka dihilangkan lalu ditambah ing. Jadi teman-teman, kata kerja yang berakhiran huruf E yang diawali oleh huruf mati tapi huruf E nya satu begitu ya, maka huruf E itu dihilangkan dan ditambah ing. Contoh abase ya artinya menghina, berakhiran huruf E diawali oleh huruf mati. Adjudge berakhiran huruf E diawali huruf mati, artinya menghukum atau mengadili. Advance ya, atau advance ya, ini berakhiran huruf E diawali atau didahului oleh huruf mati, artinya advance itu memajukan. Advice menasihatkan, menasihati, berakhiran huruf E namun diawali dengan huruf mati, huruf S ya. Ada X juga sama ya, berakhiran huruf mati diawali berakhiran huruf E diawali dengan huruf mati. Ini memotong atau mengurangi ongkos pengeluaran. Bandage membalut ya, berakhiran huruf E namun diawali dengan huruf mati. Bait mengurangi ya, bait sama juga ya teman-teman, berakhiran huruf E dan diawali dengan huruf mati. Sama juga dengan take, make, memorize ya. Ada juga misalnya kok ada kayak misalnya accommodate, bisa translate ya. Sorry saya tidak tulis, itu contoh kalimat yang contoh kata yang berakhiran huruf E namun diawali dengan huruf mati ya. Ada translate, transport, ada translate, ada accommodate ya. Kalau ada colonize bisa juga menjajah ya. Ini ada bedazzle ya, menyilaukan ya, berakhiran huruf E namun diawali dengan huruf mati. Maka teman-teman, huruf E ini kita hilangkan semua baru kita tambah ing ya. Ini contohnya teman-teman ya. Nanti colonize juga sama yang menjajah, translate juga sama, accommodate. Jadi accommodate itu artinya mengakomodasi ya, accommodate. Translate itu menerjemahkan ya. Cara tulisnya translate, kalau accommodate itu acomo, c double acomodate teman-teman. Kalau colonize itu colonize pakai z ya. Ya, atau memorize yang tadi ya, memorize berakhiran huruf E diawali huruf mati ya. Contoh kalimat nomor 6 teman-teman ada you are memorizing English words. Artinya kamu sedang menghafal kosakata bahasa Inggris. You are not memorizing English words. Kamu tidak sedang menghafal kosakata bahasa Inggris. Are you memorizing English words? Apakah kamu sedang menghafal kosakata bahasa Inggris? Contoh yang terakhir, contoh yang kedua untuk aturan nomor 6. I'm taking my work. I'm not taking my work. Am I taking my work? Ini artinya saya sedang mengambil kulit kayu saya. Saya tidak sedang mengambil kulit kayu saya. Apakah saya sedang mengambil kulit kayu saya? Jadi bark ini bisa kulit kayu, bisa juga menggonggong teman-teman. Oke. Yang berikut contoh yang terakhir untuk aturan nomor 6. It is making cake. It is not making cake. Is it making cake? Apakah dia benda sedang membuat kue? Apakah dia benda tidak sedang membuat kue? Dia benda sedang membuat kue. Dia benda tidak sedang membuat kue.
Apakah dia benda sedang membuat kue? Ya. Yang berikut teman-teman aturan nomor 7, aturan yang ke-7. Kata kerja yang berakhiran huruf E yang diawali dengan huruf E juga teman-teman. Maka langsung ditambah ing. Seperti flee, fleeing, melarikan diri, free, freeing, memerdekakan atau menggratiskan. Ya, ini contohnya teman-teman. I'm freeing myself from the net of fishermen. I'm not freeing myself from the net of fishermen. Am I freeing myself from the net of fishermen? Am I not freeing myself from the net of fishermen? Artinya, saya sedang membebaskan diri saya dari pukat nelayan. Saya tidak sedang membebaskan diri saya dari pukat nelayan. Apakah saya sedang membebaskan diri saya dari pukat nelayan? Bukankah saya sedang membebaskan diri saya dari pukat nelayan? Jadi net ini pukat ya teman-teman. Bisa juga net yang untuk net bola voli, net bulu tangkis, tapi bisa juga untuk pukat ya. Oke teman-teman, ini contoh kalimatnya. Yang kedua tadi yang pertama, it is fleeing from the cage. It is not fleeing from the cage. Is it fleeing from the cage? Artinya dia benda sedang melarikan diri dari kandang. Cage itu kandang ya. Dia benda tidak sedang melarikan diri dari kandang. Apakah dia benda sedang melarikan diri dari kandang? Sorry teman-teman, untuk contoh yang tadi negatif bertanya saya tidak jelaskan di sini karena fokus saya hanya 3 jenis kalimat saja ya. Yang tadi itu saya sudah terlanjur tulis, namun ketika dievaluasi ternyata itu bagi pelajar yang baru belajar itu agak sulit sehingga saya tidak menjelaskan secara menyeluruh. Namun bagi teman-teman yang ingin bertanya nanti bisa kirimkan pertanyaan di kolom komentar ya teman-teman. Contoh yang berikut teman-teman, they are freeing themselves from negative thing. They are not freeing themselves from negative thing. Are they freeing themselves from negative things? Jadi ini artinya mereka sedang membebaskan diri mereka dari hal negatif. Ya, mereka tidak sedang membebaskan diri mereka dari hal negatif. Apakah mereka sedang membebaskan diri mereka dari hal negatif? Ini contohnya ya. Oke teman-teman, aturan yang terakhir, berharap teman-teman tidak bosan. Tetap semangat teman-teman. Aturan yang terakhir itu, kata kerja yang berakhiran huruf E yang diawali oleh huruf I. Maka huruf hidup I dan E ini diganti dulu teman-teman dengan huruf Y, lalu kita tambah ing. Ya, jadi kalau ada kata kerja yang berakhiran huruf E tetapi diawali oleh huruf I, maka I dan E itu diganti dengan Y baru tambah ing. Contoh vai berakhiran huruf E diawali oleh huruf I, maka I dan E ini kita ganti Y baru tambah ing. Sama juga dengan tie, ini mengikat, yang tadi ini berlomba-lomba. Berakhiran huruf E diawali dengan huruf I, maka I dan E ini kita ganti Y baru tambah ing. Lie juga sama ya, berdusta, berbohong. Berakhiran huruf E namun diawali dengan huruf I, maka I dan E kita ganti dengan Y baru tambah ing. Die juga sama ya teman-teman. Ini contohnya teman-teman. He is tying its legs. He is not tying its legs. Is he tying its legs? Artinya dia laki-laki sedang mengikat kakinya. Ini kakinya hewan mungkin. Kaki-kakinya ya. He is not tying its leg. Dia laki-laki tidak sedang mengikat kaki-kakinya. Apakah dia laki-laki sedang mengikat kaki-kakinya? Ya, contoh yang kedua, you are not lying. Are you lying? Ya, you are not lying.
Ya, you are lying. Ya. Ini contoh kalimat yang kedua. Kamu sedang berbohong. Kamu tidak sedang berbohong. Apakah kamu sedang berbohong? Contoh yang terakhir, I'm tying firewood. I'm not tying firewood. Am I tying firewood? Ini artinya saya sedang mengikat kayu bakar, kayu api. Saya tidak sedang mengikat kayu api. Apakah saya sedang mengikat kayu api? Ya, ini contoh yang terakhir dan untuk aturan yang terakhir juga teman-teman. Teman-teman terima kasih banyak sudah menonton teman-teman. Terima kasih banyak teman-teman. Tetap semangat belajar teman-teman. Saya yakin teman-teman pasti berhasil. Oh iya teman-teman, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya teman-teman. Biar teman-teman lain yang belum belajar bisa dapat juga ya teman-teman. Oke teman-teman, good luck teman-teman. God bless you teman-teman.